Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak berdiri untuk menyapa Lab School Jakarta, ya, yang ada di Rawamangun. Di dalam wisuda tahun ajaran 2019-2020. Wisuda ini adalah satu saat yang sangat penting yang menandakan bahwa Anda resmi, ya, dari Lab School Jakarta dan resmi telah menyelesaikan pendidikan di Lab School Jakarta. Angkatan tahun 2019, tahun 2020 ini disebutnya Nata Vendra Pravenkara. Ya, artinya Raya Dinata Mavendra Pravenna Sangkara. Artinya sekelompok orang yang membawa keberuntungan, bukan kerugian, tapi keberuntungan, dan membawa kebahagiaan yang dapat bekerja terampil dengan hasil yang sempurna. Sebuah moto yang amat luar biasa. Ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Siapa yang tidak ingin? Semua orang ingin. Tapi karena ini menjadi sebuah semangat jiwa, tentu putra-putri dari SMA Lab School Jakarta tahun ajaran 2019 sampai 2020 yang diwisuda saat ini menginginkan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Bapak ingin mengucapkan selamat, terutama kepada keluarga besar Bapak Rektor dari Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Komarudin, Master of Science atau Sosiologi ini. Lalu Ketua Yayasan Pembina UNJ, Bapak Profesor Dr. Bejo Suyanto, MPD. Kemudian Kepala BPS Laboratorium Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD. Ketua Badan Litbang dari BPS, Bapak Dr. Anggoro Budi Susilo, MSI. Dan tentu tidak akan saya lupakan, kita berada di Jakarta, berada di dalam naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang pada saat ini dipimpin oleh Ibu Nahdiana SPD MPD. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di lingkungan Lab School, saya ingin menyapa terutama kepada keluarga besar Lab School dahulu yang insya Allah kuat karena ada POMG-nya dan WOTK-nya, SMP dan SMA Lab School Jakarta, Kebayoran, Cibubur, dan Cirende. Ya, kita semuanya pada hari ini merayakan suatu hari yang hebat. Karena apa? Karena angkatan ini dipimpin oleh OSIS, oleh MPK. Ya, OSIS-nya mempunyai nama Vijendra Adiatama Darpa Rafisada. Pemimpin yang utama memiliki kekuatan untuk menang dan tidak mau kalah. Ya, serta menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan diri sendiri tentu, kebanggaan sekolah, kebanggaan bangsa dan agama, dan mempunyai keyakinan secerah cahaya matahari. Matahari selalu dinanti datang.
malam berlalu, matahari pasti muncul. Dan di matahari ini semua orang berkiprah, ya, termasuk MPK-nya, Sakadiasta Jagatara, ya, yang bernama Satmaka Adiasta Jagratara Pradata Sankara. Sejiwa pengawas yang selalu waspada. Sebab memang MPK mempunyai tugas untuk selalu mengawasi di dalam artian mendidik, ya, yang jelas pandangannya, tidak kabur, dan membawa kemakmuran. Luar biasa bukan? Angkatan OSIS dan MPK yang disebut tadi angkatannya, Angkatan Raya Dinata Mavendra Pravenna Sankara. Bapak sebagai seorang pendidik sangat bangga melihat sebuah sekolah seperti Lab School yang ada di Rawamangun ini. Hebat karena apa? Karena memiliki putra-putri yang pada waktu itu, ya, ketua OSIS-nya, ya, adalah Mas Andi. Mas Andi ini nama lengkapnya Muhammad Raihandi Pradana, ketua OSIS. Dia adalah pelaksana dari apa semuanya yang diinginkan oleh keluarga besar Lab School. Dan dibimbing dan juga ditemani oleh MPK, Saudara Adris Fairuziah Putri Adristi, ya. MPK dan OSIS ini bergandeng tangan dengan OSIS, dengan Rohis yang pada saat itu dipimpin oleh Bian Syafi Muhammad, ya. Dan Bapak tahu betul bahwa Rohis ini dibina di Darul Tauhid di Bandung, ya. Nah, tapi setiap hari Rabu atau Jumat atau Sabtu pada hari-hari tertentu, pramuka muncul ke depan, ya, dengan prestasi-prestasinya. Reinaidi Aryo Al-Afif, ketua pramuka. Dan kita berada di dalam sebuah sekolah yang mempunyai kekuatan-kekuatan, bukan hanya di dalam organisasi, tapi juga di bidang musik, ya. Soya Anandita Trenggono, prestasi di dalam musik. Seni rupa Adelia Nurdianti. Lalu pramuka yang tadi saya sudah sebutkan, Aryo Al-Afif. Nah, ada satu lagi yang Bapak tercengang melihat. Di suatu 17 Agustus, tiba-tiba ada seorang putri Jesinia Sarah Aurelia berada di Istana Negara sebagai seorang paskibraka, prestasi di kategori nasionalisme. Aduh, apalagi yang didapatkan oleh Lab School ini? Olahraga, Muhammad Atakil Makarim. Lalu olahraga itu juga Muhammad Aska Aufarahim Amato Rudolf. Ya. Kemudian ternyata anak Lab School juga senang kepada hal-hal yang sifatnya bisnis, entrepreneurship, yang dipimpin oleh saudara Muhammad Bedi Abdad. Ini semua membuat Lab School menjadi suatu institusi pendidikan yang mampu meraih kekuatan akademis, ya. Bapak mendapatkan daftar
dari anak-anak yang mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa, ya. Bahasa sastra Inggris ini adalah jurusannya. Lalu bahasa Indonesia, ya. Saya tidak usah sebutkan satu persatu, tapi ada yang di biologi, ada yang di ekonomi, ada yang di fisika. Ini ada yang menarik di geografi. Bapak pikir geografi tidak menarik, ternyata ada adik-adik kita yang luar biasa, putra-putri bangsa di geografi. Lalu kimia, matematika minat, ya. Sesudah itu ada juga yang di matematika umum. Hanya orang beraneh dan bertanya-tanya. Ada juga yang berprestasi di dalam pendidikan agama dan budi pekerti yang diraih oleh salah seorang yang beragama Hindu, Gusti Ayu Apsari Dewi, ya. Lalu juga agama dan budi pekerti Muhammad Ihsan Abimanyu, ya. Nah, penjas orkes ini singkatan apa sih? Pendidikan jasmani dan apa? Olahraga dan kesehatan. Ini kalau disingkat-singkat seperti ini, Bapak suka bingung. Penjas orkes, ya. Ada Trevin, Alan Fabian, Feliani, dan yang lain-lain, ya. Kemudian PKN, Prakaya, Prakarya, dan Kewirausahaan, Sejarah Indonesia, Sejarah Peminatan, Seni Budaya, dan Sosiologi. Ini yang sudah lolos di perguruan tinggi. Daftar siswa dari Natavendra Pravengkara ini yang sudah diterima di perguruan tinggi. Itulah tadi anak-anak yang ada 50 orang jumlahnya. Oh, bukan 50. Ya, betul, 50 orang. Nah, jadi Bapak bertanya, di UI ada berapa? Di UI ada 59 siswa. Di ITB ada 11 siswa. Ya. Di Universitas Gajah Mada 15 siswa. UGM ini adalah universitas tertua di Indonesia. Sebelum proklamasi UGM sudah ada, ya. Kemudian Universitas Pajajaran ada 2 siswa. Brawijaya 1 orang. IPB, Institut Pertanian Bogor, ada 6 orang. Universitas Diponegoro 9. Ada yang mendapatkan beasiswa di Tokyo International University. Dan beasiswa ini 100% loh. Jadi dia akan mendapatkan beasiswa 1 orang. Sehingga total semuanya yang sudah pasti akan mendapatkan tempat di perguruan tinggi itu ada 104 siswa. Adik-adik, orang tua, dan guru-guru, serta semua keluarga besar Lab School. Lab School ini dibesarkan, ya. Pada waktu itu, salah seorang pendirinya, Profesor Dr. Koni Semiawan, ya, beserta semua jajarannya, membina Lab School, supaya Lab School ini menjadi besar. Bagaimana caranya membinanya? Tentu membinanya dengan sebuah jiwa. Bangunlah jiwanya, ya. Tidak mungkin kita bisa membangun Lab School tanpa ada kekuatan dari dalam. Apa sih kekuatannya? Iman. Iman kekuatannya, ya. Lalu iman ini juga, kata orang bijak, akan tidak bisa apa-apa tanpa ilmu. Karena itu ilmu penting. Iman ilmu.
ilmu tanpa iman, dia tidak terarah. Dia akan menjadi buta. Iman, ilmu. Tapi harus dibuktikan. Dibuktikan di dalam amal. Iman, ilmu, amal. Ya. Luar biasa. Moto ini sudah selalu memberikan jiwa kepada anak-anak Life School. Ya. Bapak ingat betul, anak-anak Life School ini semangatnya tinggi sekali. Ya. Ketika dilantik menjadi OSIS, dilantik menjadi MPK, dilantik menjadi pramuka. Ya. Lalu kita semuanya berlari-lari setiap hari Jumat pagi kalau tidak salah. Ya. Lari-lari tiap pagi agar kuat otot kaki, badan payah, tak mengapa. Karena kita siswa Lab School. Kita siswa Lab School. Lari-lari tiap pagi bukan sekedar lari, tapi memberi semangat. Kemudian sampai di sekolah, kakak-kakak senior memberikan suatu binaan yang luar biasa. Tiarap, tiarap, jongkok, jongkok. Dan ini dilanjutkan pada waktu trip observasi seperti itu. Kita menyeberang sungai, ya, kita jalan di pematang, ya. Jadi ini bukan main-main, bukan sekolah yang hanya dibina di dalam kelas yang tertutup, hanya dengan papan, lalu spidol, lalu laboratorium, bukan. Bapak perhatikan. Kalau hari Jumat, ya, meskipun Bapak mungkin tidak terlalu aktif lagi sekarang, tapi kalau saya pergi agak pagi ya hari Jumat, bersamaan dengan anak-anak itu yang lari-lari tiap pagi agar kuat otot kaki. Anak Lab School, keren-keren, putra-putrinya, beken-beken. Dari Sabang sampai Senen, bayangkan sampai Senen, belum sampai Rawamangun tuh. Semua orang pada pengen, saya masuk Lab School yang terkeren. Aduh, banyak cerita, banyak kenangan. Saya yakin kamu tidak mungkin melupakannya. Sampai nanti kamu di perguruan tinggi, bawa jiwa yang luhur ini. Sampai nanti kamu bekerja di perusahaan, di pemerintah, di organisasi internasional. Ya, bawa jiwa ini. Supaya orang tahu, ini bukan orang main-main. Dari mana ini mutiara ini datangnya. Dan anak-anak yang mendengarkan saya semuanya orang tua murid. Mutiara itu biar terpendam di sungai, terpendam lumpur. Tetapi kalau lumpur itu sedang terbuka dan kelihatan mutiara itu, pasti mutiara itu dipegang oleh orang dan dihargai. Jadilah mutiara umat manusia, supaya kamu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihargai oleh orang tuamu, dihargai oleh keluargamu, dihargai oleh temanmu, dan kamu hargailah dirimu sendiri. Banggalah menjadi anak Life School. Terima kasih. Selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.